Halo Yuji People, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Ramadan. Saat ini kita sedang ada pada sebuah program dari perpustakaan, itu adalah Book Enthusiasm. Ini merupakan episode pertama yang akan Yuji People saksikan. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber pertama kita, ada Pak Yehuda Abil di sini. Halo. Oke, ini Pak Yehuda Abil. Nanti untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Adi ya, nama akrabnya seperti itu di People. Mungkin langsung saja ke Pak Abi gitu, nanti buku apa yang ingin dibahas gitu kan, tentang apa gitu. Saya serahkan ke Pak. Ya, halo semuanya. Nah, ini perkenalkan sekali lagi ya, saya Yehuda Abil, nama panggilannya Abi. Saya sangat senang bisa diberikan kesempatan ini ngobrol sama Kak Alvin ya. Kita hari ini akan membahas satu buku yang menurut saya sangat menarik ya, dan juga sangat memiliki pengaruh yang besar buat saya secara pribadi. Jadi saya sangat banyak mendapatkan inspirasi dan insight dari buku ini. Nah, bukunya ini judulnya Kick and Goal. Nah, teman-teman bisa melihat bukunya. Jadi kalau dari tampilannya, judul bukunya ini Kick and Go, lalu ada warna biru, hijau, dan seperti kesan buku anak-anak. Oke. Ya. Iya. Jadi kalau mungkin Kak Alvin bisa juga pertama kali melihat covernya, ini seperti buku anak-anak, buku pelajaran anak-anak. Tapi sebetulnya buku ini memiliki isi yang sangat dewasa sekali buat kita para pembacanya. Nah, jadi buku ini itu ditulis oleh Gito TW, ya, salah satu penulis yang dia menulis beberapa buku, dan salah satu bukunya adalah buku tentang sepak bola. Dan buku sepak bola ini ada beberapa seri, dan seri ini yang buku perdana yang dia buat. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi bukunya ini kalau mungkin lihat covernya mungkin agak kurang menarik, tapi buku ini adalah salah satu bukti, seperti istilahnya, don't judge a book by its cover. Oke, betul. Ya, don't judge a book by its cover ya. Jadi walaupun bukunya mungkin covernya tidak menarik, tapi isinya sangatlah menurut saya sangat menarik sekali dan sangat penting sekali bagi seorang manusia. Itu kita sebagai manusia. Iya. Ya. Betul sekali. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi buku ini Kick and Goal ini adalah cara unik melihat sisi hidup manusia lewat kacamata sepak bola. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa sepak bola itu memiliki filosofi yang sangat tinggi ya, dan kita manusia sangat bisa banyak belajar dari sepak bola ini. Jadi sepak bola itu dijelaskan pula sebetulnya bukan bolanya, tapi adalah manusianya. Siapa yang menendang, siapa yang bermain, ya, siapa yang menyepak bolanya, siapa yang bermain di dalamnya di lapangan hijau. Jadi bukan tentang bola, tetapi siapa orang yang menendang bolanya. Secara garis besar seperti itu. Secara garis besar seperti itu ya, jadi itu ya. Sudah mulai antusias sekali nih ya. Di situ kalau kita lihat Pak Abi membahas buku Kick Goal ini ya. Nah, dari buku ini ya Pak Abi ya, apa sih hal yang membuat Pak Abi itu sangat antusias untuk membahas buku ini tadi? Ya, yang pertama itu adalah tema sepak bola. Jadi sepak bola ini adalah seperti agama, ya, seperti agama. Jadi banyak sekali orang-orang yang sangat menggilai sepak bola. Bahkan dulu pernah ada foto Mbappe, ya, Kylian Mbappe waktu masih kecil, itu dia memasang posternya Ronaldo di kamarnya. Nah, itu waktu dia masih kecil, dia punya mimpi, dia itu pengen menjadi pemain sepak bola yang nomor 1 lah di dunia. Tapi dia tidak hanya memimpikan, tetapi sekarang terbukti ya, dia sudah sampai ke level internasional ya, bahkan sampai ke final Piala Dunia. Kylian Mbappe. Jadi sebetulnya sepak bola itu bisa sangat membuat seseorang itu bisa sampai meraih mimpinya. Ya, tidak hanya seorang Kylian Mbappe, tapi banyak sekali anak-anak atau mungkin remaja-remaja itu dia sangat suka sepak bola. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu, kita satu Indonesia juga sangat antusias ketika timnas Indonesia berlaga ya untuk mendapatkan tiket Piala Dunia. Di mana-mana di seluruh Indonesia itu nobar. Ya, di seluruh Indonesia nobar, termasuk di kampus Universitas Ciputra. Nobar juga. Jadi
bagaimana seluruh Indonesia, orang-orang warga negara Indonesia itu mendukung semua timnas Indonesia agar bisa masuk ke Piala Dunia. Ini kan berarti sepak bola ini sesuatu hal yang bisa menumbuhkan semangat ya, dan bisa mempersatukan semua warga Indonesia di segala perbedaannya sama-sama mendukung satu timnas Indonesia. Gitu. Dari tadi kan kalau you see people dengar ya begitu ya. Jadi sebenarnya aktor yang ada di lapangan itu yang kita pelajari ya, yang menjadi inovasi apa namanya, istilahnya motivasi loh dari Kylian Mbappe. Sampai-sampai kan Kylian Mbappe itu pernah satu tim juga ya sama idolanya. Iya. Oh belum. Kylian Mbappe. Sekarang ke Real Madrid. Ronaldo sudah oh pindah, ya. ya. Itu jadi itu brainstorming saja. Ya gitu. Nah, dari buku ini Pak gitu, yang cara kita melihat sisi manusia lain itu yang ada di buku ini itu seperti apa? Contoh lainnya. Nah, ini ada salah satu, jadi dalam buku ini itu ada beberapa topik yang sangat menarik ya. Di daftar isinya ini pun judul-judulnya itu sangat relevan ya dengan kehidupan kita. Contohnya, kiper juga manusia gitu ya. Lalu waktu terbatas, the best number 2. Nah, yang terakhir ini ada satu judul subbab yang menarik ya. Jadi, My Football Life Strategy. Strategi. Jadi ternyata ketika kita menjalani kehidupan kita, baik seorang pelajar, mahasiswa ataupun seorang pekerja, itu ada strategi yang harus kita lakukan. Sama seperti ketika bermain sepak bola, seorang pelatih memberikan strategi kepada para pemainnya agar memenangkan pertandingan. Kalau dulu Barcelona dia strateginya, ayo apa? Strategi apa? Tiki taka. Betul. Nah, ada yang zaman dulu ketika mungkin tahun 80-an ya, itu ada istilah total football. Ada istilah yang kadang-kadang itu hanya ada di lapangan hijau, tapi sebetulnya strategi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita ini juga bisa belajar dari strategi, kita pun bisa menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Paling tidak walaupun kita tidak memenangkan suatu pertandingan dalam sepak bola secara sebetulnya ya, kita tidak bisa bermain sepak bola ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memenangkan kehidupan kita. Tadi mungkin dalam pekerjaan kita bisa memberikan yang terbaik, atau ketika dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, kuliah kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik dengan melakukan kerja keras kita. Nah, ini ada satu quote juga dari Pele, legenda sepak bola. Dia itu memberikan quote yang sangat menarik ya. Saya bacakan ya. Ini di halaman 141. Ya, ini di halaman hampir akhir-akhir ini cuma halamannya nggak banyak teman-teman ya, cuma 156. Ya sangat tidak terlalu tebal. Nah, kata-katanya seperti ini: sukses bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah kerja keras, ketabahan, pengertian, pembelajaran, pengorbanan, dan lebih dari itu, kecintaan pada apa yang kamu lakukan atau kamu pelajari. Nah, ini Pele ini walaupun pemain sepak bola, dia seorang filsuf juga. Iya, betul. Jadi sangat dalam sekali ya. Dari sepak bola, masih juga dia ternyata mengkoneksikan dalam kehidupan kita bahwa sebetulnya kerja keras itu adalah jadi kesuksesan itu bukan suatu kebetulan, tapi bukan seorang kerja keras. Kerja keras pun juga ada teman-temannya yang lain, yaitu ketabahan, pengertian, pembelajaran, pengorbanan, dan lebih dari itu kecintaan pada apa yang kamu lakukan atau kamu pelajari. Keren sekali. Luar biasa sekali di UC People ya. Itu buku juga yang sudah Pak Abi sampaikan dengan sangat antusias gitu ya. Luar biasa. Ya, tapi buku ini apakah ada di sini? Ini belum ada ya Pak ya? Ya, buku ini teman-teman nanti bisa baca di perpustakaan di Universitas Ciputra Kota Makassar. Ini bisa dipinjam. Ini silakan teman-teman baca. Nanti silakan teman-teman nanti bisa banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan dari buku ini. Buku yang menurut saya sangat penting sekali dan bisa memberikan banyak inspirasi dan motivasi semuanya. Jadi seperti itu UC People. Jadi bagaimana kita
mempelajari ya atau melihat sepak bola itu sebagai pembelajar untuk kita ya, dari kacamatanya seperti itu. Nah, bagi kalian terutama gitu ya yang tertarik, yang suka nonton bola, main bola itu wajib untuk baca, coba baca. Siapa kali nanti bisa diterapkan ke dalam hidup kalian, tentunya itu akan sangat bermanfaat. Mari baca, mari ke perpustakaan. Salam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oh, sampai ketemu. Iya. Ya, salam teman-teman. Iya. Ya baik, itulah tadi UC People pembahasan mengenai salah satu buku yang disampaikan oleh Pak Abi ya dengan sangat antusias. Jadi jika UC People juga tertarik untuk membaca dan memahami dan mungkin mengimplementasikan ke dalam diri kita ya sebagai manusia dengan melihat sepak bola sebagai kacamatanya itu, nanti silakan UC People datang ke perpustakaan, silakan dipinjam dan dibaca ya. Ini dihibahkan ke sini ya. Nah, itu kebetulan dihibahkan juga diberikan ke perpustakaan. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Abi terkait dengan buku ataupun dengan membaca. Ya, oke teman-teman. Jadi saya berharap ini teman-teman juga bisa belajar ya dari buku ini. Jadi buku ini bisa membantu teman-teman semuanya agar teman-teman bisa berhasil ya di dalam kehidupan teman-teman. Nah, ada dua hal yang menarik dari buku ini juga, dan itu sangat erat kaitannya dengan sepak bola. Sepak bola itu ada batasan waktunya ya. Berapa kali berapa? 45 kali 2. Iya, 45 menit kali 2. Sama seperti hidup kita juga memiliki waktu yang terbatas, teman-teman. Jadi kita memiliki waktu yang ada batasnya. Kita tidak ada ini manusia yang unlimited umurnya, tidak ada. Tapi kita semuanya memiliki waktu yang terbatas dan kita semua tidak tahu kapan kita berakhir. Tetapi sama di dalam sepak bola, di dalam waktu 2 kali 45 menit, setiap pemain itu harus mengupayakan yang terbaik agar bisa menang, membuat gol sebanyak-banyaknya dan memenangkan pertandingan. Nah, itu pun juga kita harus memiliki sikap atau karakter seperti para pemain sepak bola ini. Karakter seperti apa? Karakter yang memiliki karakter winning mentality atau karakter mental yang dia sangat suka dengan kemenangan. Nah, tetapi ingat, apakah kita bisa terus menang dalam setiap pertandingan? Jawabannya tidak. Nah, dalam suatu liga pertandingan, katakanlah dalam satu liga begitu ya, itu ada banyak pertandingan yang harus dilalui oleh setiap tim. Nah, tim yang berhasil mendapatkan skor terbanyak itu akan memimpin puncak klasemen liga. Nomor 1, klasemen nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya. Tapi apakah tim yang mendapatkan peringkat nomor 1 itu 100% menang? Belum tentu. Pasti mereka ada kalah, ada yang draw, ada yang menang gitu ya. Jadi setiap tim itu harus dia mengusahakan menang sebanyak-banyaknya. Apakah bisa sempurna 100% menang? Jawabannya tidak. Ya, pasti dia ada mengalami kekalahan. Itu ya yang bisa kita pelajari juga teman-teman dalam hidup kita, di dalam waktu yang terbatas kita mungkin tidak bisa 100% kita sempurna. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan yang terbaik dari kemampuan kita. Jangan disembunyikan talenta kita, jangan dikekang apa yang bisa kita kerjakan, tapi kita harus melakukan yang terbaik, dan semuanya adalah untuk kita bisa berhasil di dalam kehidupan. Nah, mungkin itu saja statement dari saya. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat dan selamat membaca juga ya. Selamat membaca. Nanti bukunya ada di perpustakaan UC Kampus Kota Makassar ya teman-teman. Silakan kalian membaca. Jadi yang saya dapat ya teman-teman, jadi kita itu dalam sepak bola itu kalau kita lihat itu akan ada tujuan, ada goal gitu pokoknya. Jadi tidak semuanya tidak akan menang terus, tidak akan selalu menang gitu kan, ada kalah, ada draw, ada seri gitu ya. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dengan melihat dari sepak bola teman-teman sekalian. Oke, mungkin ini akhir dari podcast pertama kita, Book Enthusiasm. Kita akan bertemu lagi pada episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda-beda juga. Bagi UC People yang tertarik untuk mengikuti podcast ini, Book Enthusiasm, nanti silakan datang ke perpustakaan, lalu kita akan atur.
Nantikan episode selanjutnya. Oh, nantikan episode Book Enthusiasm selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Dan salam entrepreneur. Ya, aku masukin.